Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hafaz. Kita kembali membaca Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Sudah mendekati akhir. Kita akan membaca chapter 21. Mari sebelum memulai saya mohon maaf kepada semuanya kalau saya salah dalam membacakan nama tempat, istilah, mantra-mantra kalau di novel ini, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Saya mohon maaf dengan segala keterbatasan saya dalam membaca. Tapi saya tetap berharap semoga menghibur, semoga Anda semua suka, dan semoga Anda tertarik untuk membaca sendiri, karena lebih hebat kalau kita membaca sesuatu dengan referensi kita yang berbeda-beda di kepala kita. Oke, bagian 21. Rahasia Hermione. Mengerikan, sangat mengerikan. Sungguh keajaiban, tak satu pun dari mereka mati. Tak pernah dengar yang seperti ini. Untung benar kau ada di sini, Snape. Terima kasih, Pak Menteri. Order of Merlin, kelas 2, kurasa. Kelas pertama kalau bisa kuatur dengan pelicikan. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak Menteri. Kamu parah juga. Kerjaan Black ya. Sebetulnya Potter, Weasley, dan Granger, Pak Menteri. Masa? Black telah menyihir mereka. Saya langsung menyadarinya. Mantra Confundus. Kalau dilihat dari tingkah mereka rupanya berpikir ada kemungkinan Black tak bersalah. Mereka tak bisa dipersalahkan. Meskipun demikian, campur tangan mereka bisa saja memberi kesempatan Black lolos. Jelas mereka mengira bisa menangkap Black dengan bertiga saja. Mereka sudah terlalu sering dibiarkan sebelum ini. Saya khawatir itu membuat mereka menilai tinggi diri mereka sendiri. Dan tentu saja Potter selalu diberi banyak sekali kelonggaran oleh kepala sekolah. Snape, Harry Potter, kau tahu sendiri, kita semua jadi sedikit lunak kalau berhadapan dengan dia. Tetapi baiklah, baginya kalau diberi begitu banyak perlakuan khusus. Saya sendiri berusaha memperlakunya seperti murid-murid yang lain, dan murid-murid yang lain akan diskors. Paling tidak karena membawa teman-temannya ke dalam bahaya yang besar seperti ini. Bayangkan, Pak Menteri, melanggar semua peraturan sekolah, padahal segala hal yang dilakukan itu untuk melindunginya. Meninggalkan sekolah malam hari, bergaul dengan manusia serigala dan pembunuh. Dan saya punya alasan untuk percaya dia selama ini mengunjungi Hogsmeade secara ilegal juga. Wah. Kita lihat nanti, Snape. Kita lihat nanti. Anak itu jelas telah bertindak bodoh. Harry berbaring dengan mata terpejam rapat. Dia merasa sangat pusing. Kata-kata yang didengarnya serasa merambat pelan sekali di telinga ke otaknya, sehingga sulit untuk dipahami. Kakinya terasa seberat timah. Pelupuk matanya terlalu berat untuk dibuka. Dia ingin berbaring di sini, di tempat tidur yang nyaman ini, untuk selamanya. Sedikit informasi, Order of Merlin itu salah satu penghargaan, suatu bintang kehormatan lah, yang diberikan pemerintah sihir kepada orang-orang yang dianggap memiliki prestasi, memiliki kelebihan di dunia Harry Potter. Nah, itu lengkapnya ada di Harry Potter 2. Ada di Harry Potter 2. Silakan baca sendiri. Yang paling membuatku heran adalah sikap para Dementor. Sungguh tak tahu kenapa mereka mundur, Snape. Tidak, Pak Menteri. Saat saya sadar mereka sudah kembali menuju posisi masing-masing di jalan masuk. Luar biasa. Meskipun demikian, Black dan Harry dan anak perempuan itu semua pingsan waktu saya tiba di tempat mereka. Saya ikat dan sumbat mulut Black, tentu saja. Saya menyihir tandu-tandu dan langsung membawa mereka semua ke kastil. Berhenti sejenak, otak Harry rasanya bergerak sedikit lebih cepat, dan dengan begitu Harry merasakan sensasi yang tidak nyaman di dasar perutnya. Dia membuka mata. Segalanya agak samar. Ada yang telah mencopot kacamatanya. Dia berbaring dalam sal rumah sakit yang gelap. Di ujung sal, dia bisa melihat Madame Pomfrey yang mengunjunginya, membungkuk di atas tempat tidur. Harry menajamkan matanya. Rambut merah Ron tampak di bawah lengan Madame Pomfrey. Harry menggerakkan kepalanya di atas bantal. Di tempat tidur di sebelah kanannya terbaring Hermione. Cahaya bulan jatuh di tempat tidurnya. Matanya juga terbuka. Dia tampak ketakutan.
Dan ketika dilihatnya, Harry sudah bangun juga. Dia menempelkan jari di bibirnya, kemudian menunjuk ke pintu kamar. Pintu itu terbuka sedikit, dan suara Cornelius Fudge dan Snape menembus melalui celahnya dari koridor di luar. Madame Pomfrey sekarang mendatangi tempat tidur Harry dengan langkah-langkah yang gesit. Harry menoleh memandangnya. Dia membawa coklat paling besar yang pernah dilihat Harry seumur hidupnya. Kelihatannya seperti bongkahan batu besar. Ah, kau sudah bangun, katanya. Diletakkannya coklat yang dibawanya di atas meja tempat tidur. Diletakkannya coklat yang dibawanya di atas meja tempat tidur Harry dan mulai dipecahkannya dengan palu kecil. Bagaimana Ron? Tanya Harry dan Hermione bersamaan. Dia akan hidup, kata Madame Pomfrey suram. Sedangkan kalian akan tinggal di sini sampai menurutku Potter. Apa yang kau lakukan? Harry duduk mengecat kacamatanya, memungut tongkatnya. Aku harus bertemu kepala sekolah, katanya. Potter, kata Madame Pomfrey menenangkannya. Jangan khawatir, mereka berhasil menangkap Black. Dia dikurung di atas. Para Dementor akan memberikan kecupan saat-saat ini. Apa? Harry melompat turun dari tempat tidurnya. Hermione juga, tetapi teriakannya tak terdengar di koridor di luar. Tetapi teriakannya telah terdengar di koridor di luar. Detik berikutnya Cornelius Fudge dan Snape memasuki sal. Harry, Harry, ada apa? Tanya Fudge. Tampaknya gelisah. Kau seharusnya di tempat tidur. Apa dia sudah makan coklat? Dia menanyai Madame Pomfrey dengan cemas. Pak Menteri dengar, kata Harry. Sirius Black tidak bersalah. Pettigrew memalsukan kematiannya sendiri. Kami melihatnya malam ini. Anda tak boleh membiarkan para Dementor melakukan kecupannya pada Sirius. Tetapi Fudge menggelengkan kepalanya dengan bibir sedikit tersenyum. Harry, kau bingung sekali. Kau baru saja mengalami peristiwa mengerikan. Berbaringlah lagi. Segalanya sudah dapat kami atasi. Tidak! Harry berteriak. Kalian menangkap orang yang salah. Pak Menteri, tolong dengarkan, kata Hermione. Dia telah bergegas ke sisi Harry dan menatap wajah Fudge dengan pandangan memohon. Saya juga melihatnya. Dia tikus Ron. Dia animagus, Pettigrew. Maksud saya dan... Anda lihat kan Pak Menteri? Kata Snape. Keduanya kena sihir. Black menyihir mereka dengan amat sukses. Tidak, kami tidak kena sihir, Harry meraung. Pak Menteri, Profesor, tegur Madame Pomfrey berak. Saya harus memaksa Anda pergi. Potter pasien saya dan dia tak boleh dibuat stres. Saya tidak stres. Saya sedang berusaha memberitahu mereka apa yang terjadi, kata Harry gusar. Kalau saja mereka mau mendengarkan. Tetapi Madame Pomfrey mendadak menjejalkan sepotong besar coklat ke dalam mulut Harry. Harry tersedak dan Madame Pomfrey menggunakan kesempatan ini untuk menariknya kembali ke tempat tidur. Nah, Pak Menteri, maaf. Anak-anak ini perlu dirawat. Silakan pergi. Pintu terbuka lagi dan Dumbledore yang datang. Harry menelan coklat di mulutnya dengan susah payah dan bangun lagi. Profesor Dumbledore, Sirius Black. Astaga, kata Madame Pomfrey histeris. Ini rumah sakit atau bukan? Kepala sekolah saya terpaksa... Maafkan aku, Poppy. Tetapi aku perlu bicara sebentar dengan Mr. Potter dan Miss Granger, kata Dumbledore tenang. Aku baru saja bicara dengan Sirius Black. Saya rasa dia menceritakan dongeng yang sama seperti yang ditanamkannya di benak Potter, cibir Snape, tentang tikus dan bahwa Pettigrew masih hidup. Begitu memang cerita Black, kata Dumbledore, menatap Snape tajam-tajam dari atas tabulan separuhnya. Dan apakah kesaksian saya tidak dianggap? Kata Snape sengit. Pettigrew tidak ada di Shrieking Shack, dan saya juga tidak melihatnya di halaman. Itu karena Anda pingsan, Profesor, kata Hermione bersemangat. Anda datang terlambat sehingga tidak mendengar. Miss Granger tutup mulut. Wah, Snape, kata Fudge kaget. Nona ini sedang bingung. Kita harus maklum. Aku ingin bicara dengan Harry dan Hermione sendirian, kata Dumbledore tiba-tiba. Cornelius, Severus, Poppy, tolong tinggalkan kami. Kepala sekolah, protes Madame Pomfrey. Mereka perlu dirawat.
Mereka perlu istirahat. Ini tak bisa menunggu, kata Dumbledore. Terpaksa harus kulakukan. Madame Pomfrey mengerucutkan bibirnya dan melangkah menuju kantornya di ujung sal. Seraya membanting pintu di belakangnya. Fudge melihat jam saku emas besar yang tergantung di rompinya. Dementor mestinya sekarang sudah datang, katanya. Aku akan menemui mereka, Dumbledore. Aku akan menemuimu di atas. Fudge menyeberangi ruangan, membuka pintu, dan menunggu Snape, tetapi Snape tidak bergerak. Anda tentunya tidak begitu saja percaya pada cerita Black, bisik Snape, matanya terpancang pada wajah Dumbledore. Aku ingin bicara dengan Harry dan Hermione bertiga saja, Dumbledore mengulangi. Snape maju selangkah mendekati Dumbledore. Sirius Black telah memperlihatkan bahwa dia bisa melakukan pembunuhan pada usia 16 tahun. Desahnya, Anda belum melupakan itu kan, Kepala Sekolah? Anda belum melupakan bahwa dia pernah mencoba untuk membunuhku. Ingatanku masih baik, Severus, kata Dumbledore tenang. Snape berputar pada tumitnya dan melangkah ke pintu yang masih dipegangi Fudge. Pintu itu menutup di belakang mereka dan Dumbledore berpaling kepada Harry dan Hermione. Mereka berdua berbicara pada saat yang bersamaan. Profesor Black, Profesor, Black tidak bohong, kami melihat Pettigrew. Dia kabur ketika Profesor Lupin berubah menjadi serigala. Dia tikus. Kaki depan Pettigrew, maksud saya jarinya. Dia memotongnya. Pettigrew yang menyerang Ron, bukan Sirius. Tapi Dumbledore mengangkat tangan dan membendung banjir penjelasan itu. Sekarang giliran kalianlah untuk mendengarkan, dan kumohon kalian tidak menyelaku karena waktu sangat sempit. Katanya serius. Tak ada setitik pun bukti untuk mendukung cerita Black kecuali kata-kata kalian. Dan perkataan dua penyihir berusia 13 tahun tidak akan meyakinkan siapapun. Saksi mata satu jalan penuh bersumpah mereka melihat Sirius membunuh Pettigrew. Aku sendiri dulu memberi kesaksian kepada Kementri bahwa Siriuslah penjaga rahasia keluarga Potter. Profesor Lupin bisa memberitahu Anda, kata Harry tak bisa menahan diri. Profesor Lupin saat ini berada jauh di tengah hutan, tak bisa memberitahukan apapun kepada siapapun. Pada saat dia berubah menjadi manusia serigala lagi, sudah terlambat. Nasib Sirius sudah lebih parah daripada mati. Bisa aku tambahkan bahwa manusia serigala sangat tidak dipercaya oleh sebagian besar kaum kami, sehingga kesaksian Lupin akan berarti sedikit sekali. Dan fakta bahwa dia dan Sirius adalah sahabat lama, tapi dengarkan aku, Harry, sudah sangat terlambat. Kau mengerti? Kau harus menyadari bahwa versi Profesor Snape tentang kejadian-kejadian ini lebih meyakinkan daripada versi kalian. Dia membenci Snape, kata Hermione putus asa. Hanya karena lelucon kecil yang dilakukan Sirius terhadapnya. Sirius tidak bersikap seperti orang yang tak bersalah. Penyerangan terhadap si Nyonya Gemuk, memasuki menara Gryffindor dengan membawa pisau, tanpa Pettigrew, hidup atau mati, kita tak punya kesempatan untuk membalikan vonis terhadap Sirius. Tetapi Anda mempercayai kami. Ya, aku percaya, kata Dumbledore serius. Tetapi aku tak punya kekuasaan untuk membuat orang lain melihat yang sebenarnya, atau untuk mengesampingkan Menteri Sihir. Harry menatap wajah muram itu dan merasa seakan lantai di bawahnya membuka menelannya. Dia sudah terbiasa beranggapan Dumbledore bisa menyelesaikan segalanya. Dia telah berharap Dumbledore bisa menciptakan solusi ajaib, tapi ternyata harapan terakhirnya telah lenyap. Ya, kita perlukan, kata Dumbledore perlahan, dan matanya yang biru terang berpindah dari Harry ke Hermione. Ada lebih banyak waktu, tapi mendadak Hermione berhenti, dan kemudian matanya menjadi sangat bulat. Oh, sekarang dengarkan baik-baik, kata Dumbledore. Bicara amat pelan dan sangat jelas. Sirius dikurung dalam kantor Profesor Flitwick di lantai 7. Jendela ke-13
dari sebelah kanan menara barat. Jika semua berjalan lancar, kalian akan menyelamatkan lebih dari satu nyawa tak bersalah malam ini. Tetapi kalian berdua ingat ini, kalian tak boleh terlihat. Miss Granger, kau tahu peraturannya. Kau tahu apa taruhannya. Jangan sampai kalian kelihatan. Harry sama sekali tak mengerti apa yang dibicarakan Dumbledore. Dumbledore sudah berbalik dan menoleh kepada mereka ketika mencapai pintu. Aku akan mengunci kalian berdua sekarang. Dia melihat arlojinya. 5 menit sebelum tengah malam, Miss Granger, 3 kali putaran sudah cukup. Semoga berhasil. Semoga berhasil, Harry mengulangi ketika pintu menutup di belakang Dumbledore. 3 putaran? Ngomong apa sih dia? Apa yang harus kita lakukan? Tapi Hermione sibuk merogoh leher jubahnya, menarik dari bawah rantai emas yang sangat halus dan sangat panjang. Harry, sini, katanya mendesak. Cepat! Harry mendatanginya dengan amat bingung. Hermione mengulurkan rantainya. Harry melihat jam pasir kecil, mungkin berkilauan jam pasir kecil mungil berkilauan tergantung di rantai itu. Sini! Hermione telah mengalungkan rantai itu ke leher Harry juga. Siap? Katanya menahan napas. Apa yang kita lakukan? Tanya Harry bingung bukan main. Hermione memutar jam pasir itu 3 kali. Kegelapan menyusut. Harry merasa dia sedang terbang mundur, cepat sekali. Bayangan samar warna dan bentuk melesat melewatinya. Telinganya berdentum-dentum. Dia mencoba berteriak, tapi tak bisa mendengarkan suaranya sendiri. Dan kemudian dia merasakan lantai keras lagi di bawah kakinya. Dan segalanya terlihat jelas lagi. Dia sedang berdiri bersisian dengan Hermione di aula depan yang kosong dan sederet sinar matahari keemasan jatuh di lantai cornblock di depan pintu depan yang terbuka. Harry memandang Hermione dengan bingung. Rantai jam pasir itu serasa mengiris lehernya. Hermione, apa? Kesini! Hermione menjambar lengan Harry dan menariknya, menyeberangi aula menuju ke pintu lemari sapu. Dibukanya pintu. Didorongnya Harry ke tengah ember-ember dan pel. Dia sendiri ikut masuk, lalu membanting pintu di belakang mereka. Apa? Bagaimana? Hermione, apa yang terjadi? Kita telah mundur, bisik Hermione. Mengangkat rantai dari leher Harry dan dalam kegelapan. Mundur 3 jam. Harry mencari kakinya dan mencubitnya keras sekali. Sakit sekali. Jadi tak mungkin dia mimpi ajaib. Tapi, shh, dengar, ada yang datang. Kurasa mungkin itu kita. Hermione menempelkan telinganya ke pintu lemari. Langkah-langkah menyeberangi aula. Ya, kurasa itu kita. Mau pergi ke pondok Hagrid. Apa maksudmu? Bisik Harry. Bahwa kita di sini di dalam lemari ini sekaligus kita juga berada di luar sana. Ya, kata Hermione. Telinganya masih menempel di pintu lemari. Aku yakin itu kita. Kedengarannya tak lebih dari 3 orang. Dan kita berjalan pelan-pelan karena kita di bawah selubung juga gaib. Hermione berhenti, masih mendengarkan dengan teliti. Kita sedang menuruni undakan di depan. Hermione duduk di atas ember yang terbalik, tampak sangat cemas. Harry menginginkan jawaban untuk beberapa pertanyaan. Dari mana kau dapat jam pasir itu? Ini namanya pembalik waktu, bisik Hermione. Dan aku mendapatkannya dari Profesor McGonagall pada hari pertama kita menuju ke sini. Aku menggunakannya sepanjang tahun ini untuk mengikuti semua pelajaranku. Profesor McGonagall memintaku bersumpah untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Dia harus menulis bermacam-macam surat kepada Kementerian Sihir supaya aku bisa mendapatkan jam ini. Dia harus mengatakan kepada mereka bahwa aku murid teladan dan bahwa aku tidak akan pernah menggunakannya untuk hal lain kecuali pelajaranku. Aku selama ini memutarnya untuk kembali ke waktu sebelumnya. Begitulah caranya. Aku bisa mengikuti beberapa pelajaran pada waktu yang sama. Tapi, Harry, aku tak mengerti apa yang diinginkan Dumbledore. Dia ingin kita melakukan apa? Kenapa dia menyuruh kita mundur 3 jam? Bagaimana ini bisa membantu Sirius? Harry memandang wajah Hermione yang remang-remang. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sekitar saat ini yang ingin kita ubah, katanya perlahan. Apa yang terjadi? Kita berjalan ke pondok Hagrid 3 jam yang lalu. Sekarang ini 3 jam yang lalu dan kita sedang berjalan ke pondok Hagrid, kata Hermione. Kita baru saja mendengarkan kita pergi. Harry mengerenyit. Dia mengerahkan seluruh otaknya untuk berkonsentrasi.
Dumbledore tadi bilang kita bisa menyelamatkan lebih dari satu nyawa yang tak bersalah. Dan tiba-tiba saja dia paham. Hermione, kita akan menyelamatkan Buckbeak. Tapi bagaimana itu bisa membantu Sirius? Dumbledore mengatakan, dia tadi memberitahu kita di mana jendelanya. Jendela kantor Flitwick, tempat mereka mengurung Sirius. Kita harus menerbangkan Buckbeak jendela itu dan menyelamatkan Sirius. Sirius bisa kabur dengan naik Buckbeak. Mereka bisa kabur bersama-sama. Di bawah cahaya remang-remang, Harry melihat kengerian di wajah Hermione. Kalau kita berhasil melakukannya tanpa dilihat orang, itu akan merupakan keajaiban. Ya, kita harus mencobanya kan, kata Harry. Dia bangkit dan menempelkan telinganya ke pintu. Kedengarannya tak ada orang. Ayo pergi. Harry mendorong pintu lemari sampai terbuka. Aula depan kosong. Secepat dan sepelan mungkin, mereka keluar dari lemari dan bergegas menuruni undakan. Bayang-bayang sudah mulai memanjang. Puncak-puncak pepohonan di hutan terlarang sekali lagi bersalut emas berkilauan. Kalau ada yang melihat keluar jendela, kata Hermione tercekik, seraya menatap kastil di belakang mereka. Kita lari saja, kata Harry menatap. Langsung ke hutan terlarang, oke? Kita harus sembunyi di belakang pohon atau apa untuk berjaga, oke? Tapi kita memutar melewati rumah-rumah kaca, kata Hermione menahan napas. Jangan sampai kita terlihat dari pintu depan Hagrid. Kalau tidak, kita bertiga akan melihat kita. Sekarang pastilah kita sudah hampir tiba di pondok Hagrid. Masih memikirkan apa yang dimaksud Hermione, Harry berlari. Hermione di belakangnya. Mereka melesat menyeberangi kebun sayur menuju ke rumah kaca. Berhenti sejenak di belakangnya, kemudian berlari lagi secepat mungkin, mengitari dedalu perkasa, melesat ke dalam lindungan hutan terlarang. Aman dalam keremangan pepohonan, Harry berbalik. Beberapa detik kemudian Hermione tiba di sebelahnya terengah-engah. Baik, katanya tersengal. Kita harus menghadap-hadap ke pondok Hagrid. Jangan sampai kelihatan, Harry. Mereka menyelinap diam-diam di antara pepohonan, berusaha berada di tepi hutan. Kemudian ketika di depan pintu pondok Hagrid sudah kelihatan, mereka mendengar ketukan. Cepat-cepat mereka bergerak ke balik batang pohon ek besar dan mengintip dari kanan kirinya. Hagrid telah muncul di ambang pintu, gemetar dan pucat, memandang berkeliling untuk melihat siapa yang mengetuk pintu, dan Harry mendengarkan suaranya sendiri. Ini kami pakai jubah kait. Biarkan kami masuk agar kami bisa melepasnya. Seharusnya kalian tidak datang, bisik Hagrid. Dia mundur, kemudian cepat-cepat menutup kembali pintu pondoknya. Ini hal yang paling ganjil yang pernah kita lakukan, kata Harry terpana. Ayo bergerak lagi, bisik Hermione. Kita perlu lebih dekat dengan Buckbeak. Mereka menyelinap di antara pepohonan sampai melihat si Hippogriff yang gelisah, tertambat pada pagar kebun labu Hagrid. Sekarang, Harry berbisik. Tidak, kata Hermione. Kalau kita mencurinya sekarang, komite akan menyangka Hagrid membebaskannya. Kita harus menunggu sampai mereka melihatnya tertambat di luar. Itu berarti kita hanya punya waktu sekitar 60 detik, kata Harry. Ini rasanya mustahil. Saat itu terdengar bunyi porselen pecah dari dalam pondok Hagrid. Itu Hagrid memecahkan teko susu, bisik Hermione. Sebentar lagi aku akan menemukan Scabbers. Benar saja. Beberapa menit kemudian mereka mendengar pekik terkejut Hermione. Hermione, kata Harry tiba-tiba. Bagaimana kalau kita masuk saja dan menangkap Pettigrew? Tidak, kata Hermione dalam bisikan ngeri. Tidakkah kau mengerti? Kita melanggar salah satu hukum sihir yang paling penting. Tak seorang pun boleh mengubah waktu. Tak seorang pun. Kau sudah dengar Dumbledore? Kalau kita sampai kelihatan, kita cuma akan dilihat oleh kita sendiri dan Hagrid. Harry, menurutmu apa yang akan kau lakukan kalau kau melihat dirimu tiba-tiba masuk ke dalam pondok Hagrid? Kata Hermione. Aku akan mengira aku sudah gila, kata Harry. Atau aku akan mengira ada sihir hitam yang sedang berlangsung. Persis. Kau tidak akan mengerti. Kau mungkin malah menyerang dirimu sendiri. Tidakkah kau mengerti? Profesor McGonagall menceritakan hal-hal yang mengerikan yang terjadi ketika penyihir main-main dengan waktu. Banyak di antara mereka berakhir dengan membunuh masa lalu atau masa depan mereka sendiri secara tak sengaja. Oke, kata Harry. Itu cuma ide saja, kupikir. Tetapi Hermione menyodoknya.
dan menunjuk ke arah kastil. Harry menggerakkan kepalanya beberapa senti agar bisa melihat lebih jelas di pintu depan kastil. Di kejauhan, Dumbledore, Fudge, anggota komite yang tua, dan McNair si Algojo sedang menuruni undakan. "Sebentar lagi kita keluar," desah Hermione. Benar saja. Sesaat kemudian, pintu belakang pondok Hagrid terbuka dan Harry melihat dirinya, Ron, dan Hermione berjalan keluar bersama Hagrid. Sungguh sensasi paling ganjil yang pernah dirasakan seumur hidup. Berdiri di balik pohon dan memandang dirinya sendiri berada di kebun labu. "Tak apa-apa, Mickey. Tak apa-apa," kata Hagrid kepada Buckbeak. Kemudian dia menoleh kepada Harry, Ron, dan Hermione. "Ayo, pergilah, Hagrid. Kami tak bisa. Kami akan menceritakan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tak boleh membunuhnya. Pergilah. Keadaan sudah cukup buruk tanpa kalian. Juga dapat kesulitan." Harry mengawasi Hermione yang di kebun labu menyelubungkan jubah gaib ke atas dirinya dan Ron. "Cepat pergi. Jangan dengarkan." Terdengar ketukan di pintu depan Hagrid. Rombongan Algojo sudah tiba. Hagrid berbalik dan masuk ke depan dalam pondoknya, membiarkan pintu belakang sedikit terbuka. Harry melihat rerumputan rebah di sekeliling pondok Hagrid dan mendengar 3 pasang kaki menjauh. Dia, Ron, dan Hermione telah pergi. Tetapi Harry dan Hermione yang bersembunyi di antara pepohonan sekarang bisa mendengarkan apa yang terjadi dalam pondok dari celah pintu belakang. "Di mana binatang itu?" terdengar suara dingin McNair. "Di luar," jawab Hagrid parau. Harry menarik kepalanya dari pandangan ketika wajah McNair muncul di jendela Hagrid memandang Buckbeak. Kemudian mereka mendengarkan suara Fudge. "Kami harus membacakan pengumuman resmi pelaksanaan hukuman ini, Hagrid. Aku akan cepat. Dan kemudian kau dan McNair harus menandatanganinya. McNair, kau juga harus mendengarkan. Ini prosedur." Wajah McNair menghilang dari balik jendela. "Kalau tidak sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Tunggu di sini," bisik Harry pada Hermione. "Akan kulakukan." Begitu suara Fudge terdengar lagi, Harry melesat dari balik pohon, melompati pagar kebun labu dan mendekati Buckbeak. Komite pemunahan satwa berbahaya telah memutuskan bahwa hipogrif yang bernama Buckbeak selanjutnya akan disebut terhukum, akan dieksekusi pada tanggal 6 Juni setelah matahari terbenam. Berhati-hati agar tidak berkedip, Harry menatap mata jingga galak Buckbeak sekali lagi dan membungkuk. Buckbeak melipat lututnya yang bersisik, kemudian berdiri tegak lagi. Harry mulai melepaskan tali yang menambat Buckbeak ke bakar. Diputuskan untuk dieksekusi dengan dipenggal kepalanya akan dilaksanakan oleh Algojo yang ditunjuk oleh komite. Weldon McNair. "Ayo Buckbeak," gumam Harry. "Ayo, kami akan menolongmu. Pelan-pelan. Dengan saksi di bawah ini. Hagrid, kau tantangan di sini," kata Fudge. Harry menarik tali itu sekuat tenaga, tetapi Buckbeak menancapkan kaki depannya kuat-kuat. "Nah, ayo segera kita bereskan," kata suara kering dari komite dari dalam pondok Hagrid. "Hagrid, mungkin lebih baik kalau kau tinggal di dalam saja." "Tidak, aku mau sama dia. Aku tak ingin dia sendirian." Terdengar langkah-langkah kaki dari dalam pondok. "Buckbeak, jalan," desis Harry. Harry menarik lebih keras lagi tali yang melingkari leher Buckbeak. Si hipogrif mulai berjalan, mengepakkan sayapnya dengan jengkel. Mereka masih 3 meter di tepi hutan. Masih tampak jelas dari pintu belakang Hagrid. "Tunggu sebentar, McNair," terdengar suara Dumbledore. "Kau juga harus tanda tangan." Langkah-langkah kaki berhenti. Harry menghela tali Buckbeak. Si hipogrif mengatupkan paruhnya dan berjalan sedikit lebih cepat. Wajah pucat Hermione muncul dari balik sebatang pohon. "Harry, cepat," mulutmu berkata tanpa suara. Harry mulai mendengar suara Dumbledore bicara lagi dari dalam pondok. Harry menarik tali sekali lagi. Buckbeak dengan enggan bergerak cepat. Mereka telah tiba di pepohonan. Cepat, rintih Hermione, melesat dari balik pohon, ikut menarik tali untuk membuat Buckbeak bergerak lebih cepat. Harry menoleh ke belakang. Mereka sekarang sudah terhalang dari pandangan. Mereka sama sekali tak bisa melihat kebun Hagrid. "Berhenti," Harry berbisik kepada Hermione.
Mereka bisa mendengarkan kita. Pintu belakang pondok Hagrid terbuka dengan bunyi keras. Harry, Hermione, dan Buckbeak berdiri diam. Bahkan si Hippogriff tampaknya ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Hening. Dan kemudian, "Di mana dia?" kata suara kering anggota komite. "Di mana binatang itu?" "Dia ditambatkan di sini," kata Algojo Berang. "Aku melihatnya di sini." "Sungguh aneh," kata Dumbledore. Ada nada geli dalam suaranya. "Becky, Becky," panggil Hagrid parau. Terdengar bunyi desir dan dentuman kapak. Rupanya si Algojo mengayunkan kapaknya ke pagar saking marahnya. Dan kemudian terdengar lolongan. Dan kali ini mereka bisa mendengar ucapan Hagrid di antara isapnya. "Pergi, pergi, si paruh kecil tetap pergi. Dia pasti tarik talinya sampai lepas. Becky, kau anak pintar." Buckbeak mulai merenggangkan talinya, berusaha kembali kepada Hagrid. Harry dan Hermione mengetatkan pegangan mereka dan menancapkan tumit ke tanah untuk menahannya. "Ada yang melepaskan talinya," kata si Algojo geram. "Kita harus memeriksa kebun, hutan terlarang. McNair, kalau Buckbeak benar-benar telah dicuri, apakah kau mengira pencurinya akan membawanya pergi dengan berjalan kaki?" kata Dumbledore. Masih terdengar geli. "Cari di angkasa kalau kau mau. Hagrid, aku ingin minum secangkir teh atau segelas besar brandy." "Tentu saja, Profesor," kata Hagrid, yang kedengarannya lemas saking senangnya. "Masuklah, masuk." Harry dan Hermione mendengarkan dengan waspada. Mereka mendengar langkah-langkah kaki, makian pelan si Algojo, bantingan pintu, dan kemudian hening lagi. "Sekarang bagaimana?" bisik Harry memandang berkeliling. "Kita harus sembunyi di sini," kata Hermione, yang tampak sangat terguncang. "Kita perlu menunggu sampai mereka kembali ke kastil. Kemudian kita menunggu sampai aman untuk menerbangkan Buckbeak ke jendela Sirius. Dia baru akan ada di sana 2 jam lagi." "Oh, ini akan sulit sekali." Hermione menoleh dengan cemas, memandang ke dalam hutan gelap. "Matahari sudah mulai terbenam. Kita harus pindah," kata Harry, berpikir keras. "Kita harus melihat dedalu perkasa. Kalau tidak, kita tak akan tahu apa yang terjadi." "Oke," kata Hermione, memegang tali Buckbeak dengan lebih erat. "Tapi kita jangan sampai kelihatan, Harry. Ingat." Mereka bergerak menyusur tepi hutan, sementara kegelapan turun menyelimuti mereka sampai mereka tersembunyi di balik gerombolan pepohonan dari mana mereka bisa melihat dedalu perkasa. "Itu Ron," kata Harry tiba-tiba. Ada sosok gelap yang melompat ke rumputan dan teriakan bergaung membelah udara malam yang sepi. "Jangan dekat-dekat dia. Pergi. Scabbers, sini," kata Ron. Dan kemudian mereka melihat 2 sosok lain muncul begitu saja. Harry melihat dirinya dan Hermione mengejar Ron. Kemudian dia melihat Ron menukik. "Kena! Pergi kau, kucing bau!" "Itu Sirius," kata Harry. Sosok besar anjing itu melompat dari akar-akar dedalu. Mereka melihatnya menabrak Harry sampai jatuh, kemudian menyambar Ron. "Tampak lebih mengerikan lagi dari sini ya," kata Harry, mengawasi si anjing menyeret Ron ke akar dedalu. "Ouch! Lihat, aku baru saja dihajar pohon itu. Kau juga. Ini sungguh aneh." Dedalu perkasa berderak-derak dan melecut-lecutkan dahan-dahannya yang rendah. Mereka bisa melihat mereka sendiri berlarian ke sana kemari, berusaha mencapai batang pohon, dan kemudian pohon itu diam. "Itu Crookshanks yang menekan tonjolan," kata Hermione. "Dan kita maju," gumam Harry. "Kita masuk." Begitu mereka lenyap, pohon itu mulai bergerak lagi. Beberapa detik kemudian, mereka mendengar langkah-langkah yang cukup dekat. Dumbledore, McNair, Fudge, dan si tua anggota komite berjalan kembali ke kastil. "Tepat sehabis kita menghilang ke dalam lorong," kata Hermione. "Kalau saja Dumbledore ikut masuk bersama kita, McNair dan Fudge akan ikut juga," kata Harry getir. "Aku berani taruhan apa saja, Fudge akan menyuruh McNair membunuh Sirius di tempat itu." Mereka mengawasi keempat laki-laki itu menaiki undakan kastil dan lenyap dari pandangan. Selama beberapa menit halaman depan kastil kosong. Kemudian, "Ini dia Lupin datang," kata Harry. Ketika mereka melihat ada sosok lain bergegas menuruni undakan, berlari menuju dedalu perkasa. Harry mendongak menatap langit. Awan sepenuhnya menutupi bulan. Mereka mengawasi Lupin menyambar sepotong dahan patah dari tanah, menekan tonjolan batang pohon.
Pohon berhenti melawan dan Lupin juga menghilang ke dalam lubang di akarnya. Kalau saja dia menyambar jubah gaib, kata Harry. Jubah itu tergeletak begitu saja di sana. Harry menoleh kepada Hermione. Kalau aku berlari keluar sekarang dan mengambilnya, Snape akan mengambilnya dan... Harry, kita tidak boleh kelihatan. Bagaimana kau bisa tahan? Harry bertanya tajam kepada Hermione. Cuma berdiri di sini dan menyaksikan semua yang terjadi. Dia ragu-ragu. Aku akan mengambil jubah itu. Harry, jangan! Hermione menyambar bagian belakang jubah Harry, tepat pada waktunya. Saat itu mereka mendengar nyanyian. Hagrid berjalan ke kastil, bernyanyi sekeras suaranya. Langkahnya sedikit oleng, tangannya mengayun-ngayun botol besar. Lihat, bisik Hermione. Lihat apa yang akan terjadi. Kita tak boleh kelihatan. Jangan, Buckbeak. Si Pogriff yang dengan liar berusaha melepaskan diri untuk mendekati Hagrid. Harry ikut menyambar talinya, berusaha sekuat tenaga menahan Buckbeak. Mereka melihat Hagrid terhuyung-huyung menuju kastil. Dia menghilang. Buckbeak berhenti berjuang untuk melepaskan diri. Kepalanya menunduk sedih. Tak sampai 2 menit kemudian pintu kastil terbuka lagi. Snape menerobos keluar, berlari menuju di dalu perkasa. Tinju Harry mengepal sementara mereka melihat Snape berhenti di dekat pohon, memandang berkeliling, menyambar jubah gaib dan mengangkatnya. Lepaskan tangan kotormu dari jubah itu, bentak Harry dalam bisikan. Snape menyambar dahan yang tadi digunakan Lupin untuk membekukan pohon, menekan tonjolannya, dan menghilang dari pandangan begitu dia memakai jubah gaib. Jadi begitulah, kata Hermione. Kita semua di bawah sana, dan sekarang kita tinggal menunggu sampai kita naik lagi. Hermione mengambil ujung tali Buckbeak dan mengikatnya erat-erat di sekeliling pohon terdekat. Kemudian duduk di tanah kering memeluk lutut. Harry tidak mengerti. Kenapa Dementor tidak menangkap Sirius? Aku ingat mereka datang. Kemudian kupikir aku pingsan. Ada banyak sekali Dementor. Harry ikut duduk. Dia menjelaskan apa yang telah dilihatnya. Betapa ketika Dementor terdekat telah menunduk, mendekatkan mulutnya ke mulut Harry, ada makhluk perak besar berderap menyeberangi danau dan memaksa Dementor itu mundur. Tapi apa itu? Cuma ada satu kemungkinan yang bisa membuat Dementor itu pergi, kata Harry. Patronus yang sebenarnya, yang kuat. Tapi siapa yang menyihirnya? Harry tidak berkata apa-apa. Dia teringat pada orang yang dilihatnya di seberang danau. Menurut pendapatnya dia tahu siapa orang itu. Tapi bagaimana itu mungkin? Apakah kau tidak melihat seperti apa dia? Tanya Hermione bersemangat. Apakah dia salah satu dari guru kita? Bukan, kata Harry. Dia bukan guru. Tapi pasti dia penyihir yang hebat sekali sampai bisa mengusir semua Dementor. Kalau Patronus itu berkilau begitu terang, apakah sinarnya tidak meneranginya? Tidak bisakah kau melihatnya? Ya, aku melihatnya, kata Harry perlahan. Tetapi mungkin aku membayangkannya. Aku tidak berpikir dengan jernih. Aku langsung pingsan sesudahnya. Menurutmu siapa dia? Kurasa Harry menelan ludah, karena tahu betapa ganjilnya apa yang akan dia katakannya ini. Kurasa dia ayahku. Harry menggerling Hermione dan melihat mulutnya ternganga lebar sekarang. Hermione memandangnya dengan campuran perasaan cemas dan kasihan. Harry, ayahmu, ya, sudah meninggal, katanya pelan. Aku tahu, kata Harry cepat. Menurutmu, kau melihat hantunya? Aku tahu. Tidak, dia tampak solid. Tapi, kalau begitu, mungkin itu cuma khayalanku, kata Harry. Tapi dari apa yang bisa kulihat, dia kelihatannya seperti ayahku. Aku kan punya foto-fotonya. Hermione masih memandangnya seakan mencemaskan kewarasannya. Aku tahu kedengarannya sinting, kata Harry datar. Dia menoleh memandang Buckbeak yang masih mematuk-matuk tanah. Rupanya dia mencari cacing, tetapi Harry tidak benar-benar memandang Buckbeak. Dia memikirkan ayahnya dan ketiga sahabatnya, Moony, Wormtail, Padfoot, dan Prongs. Apakah keempatnya berkeliaran di halaman sekolah malam ini? Wormtail mendadak muncul kembali malam ini ketika semua orang mengira dia sudah mati. Tak adakah kemungkinan ayahnya melakukan hal yang sama? Apakah yang dilihatnya di seberang danau hanya khayalan saja? Sosoknya itu terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Meskipun demikian, Harry merasa yakin sesaat sebelum kehilangan kesadarannya. Dedaunan di atas mereka berkeresek pelan ditiup angin. Bulan hilang-hilang timbul di balik awan-awan yang berarak. Hermione duduk menghadap ke dedalu perkasa.
menunggu, dan akhirnya setelah lebih dari 1 jam, "Ini kita datang," Hermione berbisik. Dia dan Harry bangkit. Buckbeak mengangkat kepalanya. Mereka melihat Lupin, Ron, dan Pettigrew dengan canggung keluar dari lubang di akar pohon. Kemudian Snape yang pingsan melayang dengan ganjil di atasnya. Berikutnya muncul Black, dan yang terakhir adalah Harry dan Hermione. Mereka semua berjalan ke arah kastil. Jantung Harry mulai berdetak sangat cepat. Dia menongak ke langit. Setiap saat sekarang awan itu akan menyingkir dan bulan akan muncul. "Harry," Hermione bergumam. Seakan dia tahu persis apa yang dipikirkan Harry. "Kita tak boleh berbuat apapun. Kita tak boleh terlihat. Tak ada yang bisa kita lakukan. Jadi kita akan membiarkan Pettigrew sekali lagi," kata Harry pelan. "Bagaimana kau bisa berharap menemukan tikus dalam gelap?" tugas Hermione. "Tak ada yang bisa kita lakukan. Kita kembali membantu Sirius. Kita tak boleh melakukan yang lain." "Baiklah." Bulan muncul di balik awan. Mereka melihat sosok-sosok kecil di padang rumput berhenti. Kemudian mereka melihat gerakan. "Itu Lupin," Hermione berbisik. "Dia sedang bertransformasi." "Hermione," kata Harry tiba-tiba, "kita harus pergi. Tidak boleh. Kan sudah berkali-kali ku bilang. Bukan untuk mencampuri, tapi Lupin akan berlari ke dalam hutan, tepat ke tempat kita." Hermione terperangah. "Cepat!" Rintinya bergegas melepas ikatan Buckbeak. "Cepat! Kemana kita pergi? Di mana kita bisa bersembunyi? Para Dementor akan muncul setiap saat." "Kembali ke pondok Hagrid," kata Harry. "Pondok itu sekarang kosong. Ayo!" Mereka berlari secepat mungkin. Buckbeak mengikuti mereka dari belakang. Mereka bisa mendengarkan manusia serigala melolong di belakang mereka. Pondok itu sudah kelihatan. Harry melesat ke pintu, menariknya terbuka, dan Hermione dan Buckbeak meluncur melewatinya. Harry ikut menerobos masuk menyusul mereka mengunci pintu. "Fang, si anjing besar menyala keras." "Shh, Fang, ini kami," kata Hermione, bergegas mendekatinya, menggaruk belakang telinganya untuk menenangkannya. "Nyaris saja," katanya kepada Harry. "Ya." Harry memandang keluar jendela. Jauh lebih sulit melihat apa yang terjadi dari sini. Buckbeak tampaknya senang sekali berada kembali dalam pondok Hagrid. Dia berbaring di depan perapian, melipat sayapnya dengan puas, dan kelihatannya siap tidur. "Kurasa lebih baik aku keluar lagi, Hermione," kata Harry perlahan. "Aku tak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Kita tak akan tahu kapan saatnya." Hermione mendongak, ekspresinya curiga. "Aku tak akan ikut campur," kata Harry buru-buru. "Tapi kalau kita tidak melihat apa yang terjadi, bagaimana kita bisa tahu kapan saatnya kita harus membebaskan Sirius?" "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu di sini dengan Buckbeak. Tapi Harry, hati-hatilah. Ada manusia serigala di luar sana dan para Dementor." Harry melangkah keluar lagi dan menyelinap mengitari pondok. Dia bisa mendengar dengkingan di kejauhan. Itu berarti para Dementor sedang mengepung Sirius. Dia dan Hermione akan berlari mendatanginya setiap saat. Harry memandang ke arah danau. Jantungnya berdegup kencang. Siapapun yang mengirim Patronus akan muncul setiap saat. Selama sepersekian detik, dia berdiri ragu-ragu di depan pintu Hagrid. "Kau tak boleh kelihatan." Tapi dia tidak ingin kelihatan. Dia melihat. Dia harus tahu. Dan datanglah para Dementor. Mereka bermunculan dari dalam kegelapan, dari segala jurusan, melayang mengelilingi tepi danau. Mereka bergerak menjauh dari tempat Harry berdiri, menuju ke tepi seberang. Dia tak perlu berada di dekat mereka. Harry mulai berlari. Tak ada pikiran lain dalam kepalanya selain ayahnya. Apakah itu memang dia? Apakah betul-betul dia? Dia harus tahu. Dia harus menemukan jawabannya. Danau semakin dekat, tetapi tak tampak tanda-tanda ada orang. Di tepi seberang Harry bisa melihat sinar samar keperakan. Itu Patronus ciptaannya. Semak-semak tumbuh di tepi air. Harry bersembunyi di baliknya, menatap putus asa dari antara daunannya. Di tepi seberang, cahaya samar keperakannya mendadak padam. Dengan bergairah bercampur ngeri, Harry menunggu. Tetapi setiap saat sekarang, "Ayo," gumamnya, seraya memandang berkeliling. "Di mana kau, Dad? Ayo." Tetapi tak ada yang datang. Harry mengangkat kepala untuk melihat lingkaran Dementor di tepi seberang. Salah satunya sedang menurunkan kerudungnya. Sudah waktunya si penyelamat muncul, tetapi kali ini tak ada yang membantu. Dan kemudian bagai disambar petir, Harry paham sendiri. Dia tidak melihat ayahnya. Dia melihat dirinya sendiri. Harry melompat keluar dari balik semak dan mencabut tongkatnya.
"Expecto Patronum!" dia berteriak. Dan dari ujung tongkatnya melesat keluar, bukan kabut tak berbentuk, melainkan binatang keperakan yang berkilauan menyilaukan. Harry menyipitkan matanya, berusaha melihat binatang apa itu. Kelihatannya seperti kuda. Binatang itu berderap menjauh darinya, menyeberangi permukaan danau yang gelap. Harry melihatnya menundukkan kepala dan menerjang kerumunan Dementor. Sekarang binatang itu berlarian mengelilingi sosok hitam di tanah, dan para Dementor mundur, menyebar, masuk ke dalam kegelapan. Mereka pergi. Patronus itu berbalik. Dia berlari kembali ke arah Harry, menyeberangi permukaan air yang tenang. Dia bukan kuda, bukan pula unicorn. Dia rusa jantan. Tubuhnya bercahaya seperti bulan di atas. Dia kembali kepada Harry. Rusa itu berhenti di tepi danau. Kakinya tidak meninggalkan bekas di tanah yang lunak. Sementara dia memandang Harry dengan matanya yang besar. Perlahan dia menundukkan kepalanya yang bertanduk. Dan Harry sadar. Bronx, bisiknya. Tetapi saat ujung-ujung jari Harry yang bergemetar terjulur ke arahnya, makhluk itu lenyap. Harry berdiri terpukau, tangannya masih terjulur, kemudian hatinya mencelos ketika mendengar derap kaki binatang di belakangnya. Dia berputar dan melihat Hermione berlari ke arahnya menarik backpack di belakangnya. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya galak. "Kau bilang kau cuma mau melihat." "Aku baru saja menyelamatkan hidup kita," kata Harry. "Sini, ke belakang semak ini. Akan kujelaskan." Hermione mendengarkan apa yang baru saja terjadi dengan mulut ternganga. "Apakah ada yang melihatmu?" "Ya." "Apakah kau tidak mendengarkan? Aku melihatku, tapi semulanya kukira itu ayahku." "Tidak apa-apa, Harry, aku tak percaya. Kau menyihir Patronus yang mengusir semua Dementor. Itu sihir tingkat sangat tinggi." "Aku tahu aku bisa melakukannya kali ini," kata Harry. "Karena aku sudah melakukannya." "Apa itu masuk akal?" "Aku tak tahu, Harry. Lihat Snape." Bersama-sama mereka mengawasi dari balik semak di tepi seberang. Snape sudah sadar. Dia menyihir tandu-tandu dan mengangkat tubuh-tubuh lemas Harry, Hermione, dan Black ke atasnya. Tandu tandu keempat tak diragukan lagi berisi Ron. Sudah melayang di sisinya. Kemudian dengan memegangi tongkat di depannya, dia menggerakkan tandu-tandu itu ke arah kastil. "Baik, sudah hampir tiba waktunya," kata Hermione tegang melihat arlojinya. "Kita punya waktu sekitar 45 menit sampai Dumbledore mengunci pintu sal rumah sakit. Kita harus menyelamatkan Sirius dan kembali ke dalam sal sebelum ada yang menyadari bahwa kita ada di sana." Mereka menunggu, memandang awan-awan yang bergerak dan dipantulkan air danau. Sementara semak di sebelah mereka bergemerisik ditiup angin. Buckbeak yang merasa bosan mengorek-ngorek cacing lagi. "Menurutmu, apa dia sudah ada di atas sana?" kata Harry melihat arlojinya. Dia menengadah, menatap kastil dan mulai menghitung jendela ke arah kanan menara barat. "Lihat," Hermione berbisik. "Siapa itu?" "Ada yang keluar dari kastil." Harry memandang menembus kegelapan. Laki-laki itu bergegas menuju salah satu jalan keluar. Ada yang berkilat di ikat pinggangnya. "McNeil," kata Harry. "Si Algojo. Dia pergi untuk menjemput para Dementor." "Sekaranglah waktunya, Hermione." Hermione meletakkan tangannya di punggung Buckbeak dan Harry membantu mendorongnya ke atas. Kemudian dia meletakkan kakinya di salah satu cabang rendah semak dan memanjat ke depan Hermione. Dia melingkarkan kembali tali Buckbeak ke lehernya dan mengikatnya ke sisi leher satunya seperti tali kekang. "Siap?" bisiknya kepada Hermione. "Sebaiknya kau berpegangan padaku." Harry menekan sisi tubuh Buckbeak dengan tumitnya. Buckbeak melesat tinggi ke angkasa gelap. Harry mengapitkan panggulnya dengan lututnya, merasakan sayap Buckbeak yang besar mengepak dengan kuat di bawah mereka. Hermione memeluk pinggang Harry erat-erat. Harry bisa mendengarnya bergumam, "Oh tidak, aku tak suka ini. Aku benar-benar tak suka." Hermione takut agak tinggi kayak. Harry mendesak Buckbeak maju. Mereka terbang tanpa suara menuju ke lantai atas kastil. Harry menarik tali di sisi kiri. Buckbeak berbelok. Harry berusaha menghitung jendela-jendela yang dilintasinya. Katanya, menarik lekang ke belakang sekuat tenaga. Buckbeak melambat dan akhirnya berhenti lajunya. Naik turun beberapa meter saat dia mengepakkan sayapnya agar tetap melayang. "Dia di dalam sana," kata Harry melihat Sirius. Ketika mereka sedang terangkat di sebelah jendela,
Harry menjulurkan tangan ketika sayap Buckbeak menurun. Dia bisa mengetuk kacanya keras-keras. Black mendongak. Harry melihat mulutnya ternganga. Black melompat berdiri dari kursinya, bergegas ke jendela, dan mencoba membukanya. Tapi jendela itu terkunci. Mundur, suruh Hermione kepadanya. Dia mengeluarkan tongkatnya dan masih mencengkram bagian belakang jubah Harry dengan tangan kirinya. Alohomora. Jendela terbang terbuka. Bagaimana? Bagaimana? Kata Black lemas, memandang si hipogrif. Ayo naik. Tak ada waktu lagi, kata Harry, memegangi kedua sisi leher licin Buckbeak untuk menenangkannya. Kau harus keluar dari situ. Dementor akan segera datang. McNair sudah pergi menjemput mereka. Black meletakkan tangan di kedua sisi ambang jendela dan menjulurkan kepala ke bahunya dan bahunya keluar. Untung dia kurus sekali. Dalam waktu beberapa detik saja dia sudah berhasil mengalungkan satu kakinya ke atas punggung Buckbeak dan mengangkat dirinya ke atas hipogrif di belakang Hermione. Oke Buckbeak, naik, kata Harry, menggoyang talinya. Naik ke menara, ayo. Si hipogrif mengepakkan sayapnya yang kuat keras-keras dan mereka meluncur ke atas lagi sampai setinggi puncak menara barat. Buckbeak mendarat dengan bunyi berderak-derak di atas menara dan Harry serta Hermione segera meluncur turun dari atas punggungnya. Serius, kau sebaiknya segera pergi cepat, kata Harry terengah. Mereka akan tiba di kantor Flitwick setiap saat. Mereka akan tahu kau sudah pergi. Buckbeak mencakar rantai, menggedik-gedikkan kepala dengan tajam. Apa yang terjadi dengan anak yang satunya? Ron, Sirius cemas. Dia akan sembuh, dia masih pingsan. Tetapi Madame Pomfrey mengatakan dia akan bisa menyembuhkannya. Cepat pergilah. Tetapi Black masih menunduk menatap Harry. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Pergilah. Harry dan Hermione berteriak bersamaan. Black memutar Buckbeak menghadap angkasa yang terbuka. Kita akan bertemu lagi, katanya. Kau betul-betul anak ayahmu, Harry. Black menekan sisi tubuh Buckbeak dengan tumitnya. Harry dan Hermione melompat mundur saat sayap raksasa itu mengepak ke atas sekali lagi. Si hipogrif melesat ke angkasa dan dia, penunggangnya, semakin lama semakin kecil sementara Harry menatap mereka. Kemudian ada awan bergerak menutupi bulan. Mereka lenyap. Itu bagian 21. Silakan baca untuk merasakan sensasinya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.